menuntun dan memberkati kami hingga siang hari ini. Sebentar kami mau bicara tentang rumit tentang IKSM, doa kami supaya Tuhan yang kau memberkati. Sebelumnya kami mau membaca firman-Mu, kami rindu supaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan. Ya, dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 3, iya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat tubuhku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan-Nya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang kunci, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan darimu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang menuntut aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan aku menjadi kekuatan firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Aku sampai ke ujung bumi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan hanya 10 menit tentang anak panah. Gua perhatikan di situ anak panah. Perikop ini berbicara tentang hamba Tuhan yang merupakan alatnya untuk mencapai tujuan. Kalau kita perhatikan tema di situ, tujuan Allah. Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan Allah? Yaitu kita, orang-orang percaya. Dalam hal ini kalau kita melihat di sini anak panah itu berbicara tentang Yesus, Sang Mesias, bangsa Israel, dan gereja atau pribadi orang-orang percaya. Itu dalam konteks yang kita melihat dalam ayat ini. Karena apa? Dalam Yesaya itu bicara tentang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, yang dipilih sejak kandungan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan di dunia ini ada banyak, tapi Tuhan memilih kita sebagai alat di tangan Tuhan. Sama seperti engkau Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Next. Nah, saudara, kita lihat bicara tentang anak panah. Coba perhatikan 3 bagian dari anak panah. Sebagai perenungan, kalau kita lihat anak panah biasa ditafsirkan seperti ini. Perhatikan itu. Di depannya runcing, terus anak panah itu pasti ada sasaran. Goal. Coba lihat gambar di bawah. Itulah gambarannya. Ada satu titik. Kalau dia melenceng sedikit tujuannya, itu tidak akan kena. Sasaran goalnya ada hanya satu titik. Maka dosa dikatakan melenceng dari tujuan Allah, bergeser sedikit. Pada waktu dia dilepas, bergeser sedikit, hanya katakanlah di sini hanya 0,5, maka di sana akan jauh, melenceng. Itu gambarannya. Next, ingat aja, saudara. Anak panah terdiri dari 3 bagian: kepala, batang, dan ekor. Coba perhatikan, kepala itu di depan itu bicara tentang keterampilan. Ya kalau kita lihat di sini, terus batang, karakter, dan yang ketiga ekor.
Tiga hal ini nggak bisa terpisah satu dengan yang lain. Sebuah anak panah yang bagus harus ada kepalanya, batangnya, dan ekornya. Saudara, targetnya itu tujuan Allah di dalam. Next. Nah, sebentar. Kalau kita coba lihat di kepala di situ berbicara tentang keterampilan, kemampuan. Itu kemampuan yang ada pada kita. Maka Anda belajar di sini dilengkapi dengan pengetahuan supaya apa? Memiliki kecakapan, memiliki kemampuan yang ada. Kalau tadinya belum tahu tentang Alkitab, sekarang dilengkapi. Datang di sini belajar firman Tuhan supaya apa? Kognitifnya diisi. Yang kedua, itu bicara karakter. Karakter. Dan yang ketiga, karakter itu banyak orang yang pintar, tapi karakternya jelek. Kira-kira apa yang terjadi? Akhirnya ditolak. Karakter itu perlu, sikap. Anda boleh pintar, nilai IP 3, 4, tapi karakternya jelek, akan ditolak di pelayanan. Nah, ekor itu kepekaan terhadap Roh Kudus. Saudara, karakter kita lihat, kepala itu penting, batang dan ekor itu. Kalau Anda boleh pintar, punya karakter yang baik, tapi tidak peka terhadap Roh Kudus, juga nol. Itu nggak perlu kepekaan. Karena apa? Maunya sendiri. Next. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, Pak, berbagai macam anak panah. Coba perhatikan. Idealnya anak panah itu tajam. Dia lurus supaya tidak, dan ekornya mantap. Inilah orang-orang keterampilan pelayanan yang dikembangkan dengan baik. Kemampuannya baik, karakternya baik, dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tiga hal itu penting. Ya, lanjut. Nah, saudara, yang berikut adalah, tapi ada persoalan karakter. Anak panah dengan batang yang bengkok. Tadi kemampuannya boleh, tapi karakternya bengkok. Anak panah ini menggambarkan hamba Tuhan yang keterampilannya bagus, tapi karakternya jelek. Pacaran melulu. Udah itu apa lagi? Pembohongnya luar biasa. Pencuri lagi. Tapi IP-nya tinggi. Maka dulu ada mahasiswa kita di sini, IP-nya bagus, kita keluarkan. Karena apa? Karakternya jelek. Karena kunci keberhasilan itu sangat ditentukan oleh karakter yang ada. Next. Yang berikut, persoalan berikut adalah anak panah yang masih dua. Yang kedua, kan cepat-cepat. Oh, oke. Lanjut. Ketiga. Anak panah yang ujungnya tumpul. Coba perhatikan di sini. Anak panah ini menggambarkan hamba Tuhan yang mempunyai karakter baik, tapi ada masalah dengan keterampilan yang ada. Kalau kita lihat di sini, coba lihat di situ. Itu gambaran yang ada. Anak panahnya tumpul. Dia begini, karakternya baik, kepekaan Roh Kudus, tapi ditanya pengetahuan Alkitabnya nol. Nggak tahu apa-apa. Kira-kira diterima jemaat? Khotbah pun ya, bicara pun nggak bisa. Apalagi memikirkan sesuatu. Jadi makanya tiga anak panah itu perlu. Kemampuannya boleh, karakternya boleh, kepekaan terhadap Roh Kudus itu penting. Jangan bilang yang penting Roh Kudus, Pak. Tapi Anda bodoh, nggak tahu baca Alkitab. Khotbahnya bagaimana? Jadi belajar baik-baik. Jadi tiga hal itu penting. Bagaimana kita punya kemampuan, punya karakter yang baik, kepekaan Roh Kudus. Saya kira itu kunci keberhasilan. Yang mau tidak mau harus ada. Saudara, makanya semua yang kita di sini nanti saya akan sampaikan kudus buat kasih. Kita sangat tegas di sini. Ada yang pacaran di kamar mandi, kita keluarkan. Walaupun pintar. Bayangin aja mereka sembunyi-sembunyi di kamar mandi. Pacaran berdua. Ada toleransi.
mau pintar, setan dengan lu punya pintar itu kan, tapi hidup tidak bagus. Jadi itu gambar. Lanjut. Nah, persoalan keterampilan pelayanan, coba. Karunia pelayanan haruslah dikembangkan dengan keterampilan pelayanan. Nanti Anda punya keterampilan apa? Bicara, musik, penginjilan dan segala macam, itu keterampilan yang ada. Kemampuan berbicara segala macam perlu. Berbagai macam kemampuan yang harus diasah. Jadi jangan hanya pintar berdoa nantinya baik-baik, tapi kemampuannya enggak. Makanya apa itu? Makanya tadi sedikit saya buka, saya tanya anak panah itu apa? Saya bilang ke ketua panitia sama gelagapan dia aja apa? Saya bilang sekolah teologi itu apapun didasarkan semua di dalam Alkitab. Maka saya sengaja disampaikan. Jelas di Yesaya itu bicara seperti panah. Ya, lanjut. Nah, coba perhatikan di sini. Ada sesuatu yang utama. Kita tidak mungkin semua punya kemampuan sama seperti dia, tapi ada kemampuan. Ada sebuah kekuatan yang ada pada kita. Itu yang mau tidak mau kita asah. Punya asah. Jadi ada yang pintar khotbah, ada yang pintar nyanyi, ada pintar segala macam. Gak mungkin Anda multi talent. Tapi coba kenali kemampuan. Saya kenal ada mahasiswa yang pernah saya masukkan ke sini, akademiknya jelek, nggak terlalu. Tapi apa? Karunia pelayanan, doanya luar biasa saudara. Dia diterima di pelayanan. Nggak harus semua yang main musik bisa diterima di pelayanan. Kemampuan yang lain, visitasinya luar biasa. Sebelum dia datang ke rumah saya, weekend di saya dari semester 1 sampai tamat itu di tempat saya pelayanan. Saudara tahu, dia nggak pernah sampai ke rumah sebelum mengunjungi jemaat. Luar biasa. Karena dia nyanyi nggak bisa, kemampuannya pas-pasan. Tapi dua hal itu dia lakukan luar biasa. Diterima. Sekarang dia jadi guru di Depok. Itu sekolah yang bagus. Karena saya yakin dua itu tetap jalan. Doanya jalan. Doanya jalan. Kalau Anda punya karunia, berdoa kembangkan itu. Nggak harus bisa main musik. Saya sampai sekarang nggak pernah bisa main musik. Putus itu gitar saya pegang. Putus. Main keyboard itu tiba-tiba rusak. Tapi saya diterima di pelayanan. Ada kemampuan yang lain yang saya punya. Ya, si A, si B tidak kemampuannya. Ya, jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Yang minor, terus yang minor lemah, coba dikembangkan. Mana yang kira-kira bagian saya diperkuat di situ. Next. Ya, anak panah yang ekornya rusak. Orang ini sering bisa memperlihatkan keunggulan karakternya, boleh, keterampilan bagus, namun kehilangan kepekaan terhadap apa? Suara pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara, boleh pertama jago, kedua, tapi ketiganya ekornya. Masih pernah lihat apa dulu yang main apa itu kayak gasing? Ada apanya kan di atas di belakang? Atau layang-layang? Coba layang-layang itu kalau ekornya nggak baik, dia kan susah kan? Nah itu dia. Panah juga begitu. Panah itu dia kan begini-begini. Kalau dia begini-begini, sasaran kurang pas. Oleh karena itu perlu ekornya juga perlu bagus. Sudah Anda punya kemampuan, Anda punya karakter baik, tapi tidak pernah terhadap Roh Kudus. Maunya Tuhan Anda begini, tapi Anda maunya saya begini. Rusak pelayanan. Oleh karena itu dalam pelayanan berdoa, Tuhan maunya apa? Di sini ada dua, hak dan teologi. Jangan paksakan dirimu untuk PNS, guru. Padahal Tuhan maunya apa? Gembala. Dan berpikir nanti supaya dapat gaji tiap bulan begini-begini. Kalau Anda kembangkan jemaat pun
bisa dari situ hidup. Saya tidak PNS, tapi saya untuk kehidupan rumah tangga cukup. Ya, cukuplah. Saya punya rumah masih ada. Saya pergi kemana-mana nggak kehujanan. Gitu kan? Pikir begitu. Kuliah saya bisa selesaikan walaupun saya tidak PNS. Hanya jemaat yang saya kenal. Jadi saudara-saudara itu hal yang. Jadi itu Yesus melakukan hal apa yang perlu dilakukan? Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Ya, lanjut. Kesimpulannya, saudara, berbuah lebat ditentukan melakukan hal yang tepat. Terus yang kedua, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Coba pikirkan itu. Melakukan hal yang tepat. Tadi kemampuan di depan, anak ujung panah itu, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Saudara, cara yang tepat bicara karakter. Anda boleh punya IP yang 4, tapi copy paste, plagiat, rusak. Selalu kalau saya mata kuliah selalu, Anda boleh mengerjakan, saya lebih menghargai nilaimu C, tapi itu hasil dari Anda sendiri. Ini baru Pak Martin, pas lagi ke sini, dia cerita di situ. Ada skripsi yang dia periksa itu plagiatnya 50%. Hanya kerjakan. Dia cek di Turnitin, itu copy paste itu 50%. Coba mengaku diri sendiri bahwa itu hasil karya. Itu bicara karakter. Ya, keterampilan pelayanan karakter dan kepekaan terhadap Roh Kudus semuanya bisa, harus dikembangkan dalam lingkungan yang ada pada kita. Dan inilah yang dikembangkan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, kemampuan itu kita akan asah di sini. Karakter juga. Dua hal ini akan terjadi. Dalam proses belajar nantinya, Anda akan diperhadapkan dengan tugas-tugas yang ada. Artinya membaca buku, mengerjakan tugas, dan baca Alkitab. Semuanya itu ada. Nanti akan babak belur. Ketika masuk semester pertama, stres mengerjakan. Itu untuk mengasah kemampuan. Karena pada dasarnya saudara, kita bisa melakukan sesuatu jika kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau kita sudah mengerti, maka kita bisa melakukan. Kemampuan itu biasa. Dari mana? Kita baca, berdiskusi, dan lain-lain segala macam. Itu semua mengasah kemampuan. Kita lihat, kita pelajari, kita simak baik-baik. Jadi kemampuan itu menolong kita banyak hal. Saudara, saya kasih contoh. Di kami orang Batak ada peribahasa begitu. Mata itu jadi guru, hati itu jadi murid. Jadi apa yang kita lihat itu kita transfer dan akhirnya kita renungkan dalam hati. Dengan orang Batak jadi baik. Kira-kira peribahasa yang saya katakan ngerti? Orang Batak bilang, mata guru, roh hasisnya. Mata itu guru. Setiap semakin kita melangkah jauh, pengetahuan kita makin banyak. Makanya matanya digunakan baik-baik. Roh hasisnya. Artinya apa? Saya melangkah dari sini ke banyak pelajaran yang saya direkam di otak, baru direnungkan di dalam hati. Mari saya
surat undangan itu bendaharanya tanda tangan, bayangin aja. Dalam surat di seluruh dunia belum pernah bendahara tanda tangan surat undangan, kecuali laporan keuangan. Kamu gurunya siapa? Saya bilang. Kan tinggal cara lihat di Google, klik carikan contoh undangan. Jangan main TikTokan aja kerjanya, main game. Contoh surat resmi, klik di situ, 1000 macam surat ada di situ. Tidak ada sama sekali bendahara yang katakan, kecuali laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu baru bendahara dan ketua. Saya itu bendahara di sinode gereja kami, jadi saya tahu kapan saya harus tandakan. Jadi saudara-saudara, itu contoh yang sederhana. Jadi itu gambaran pengangkatan. Ya, keluar dari sini. Ada yang mau ditanya? Ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Hah? Terlalu cepat? Ini sebenarnya nggak garang. Hah? Ada yang mau tanya? Ya, jadi ngerti anak panah ya? Karena pakai dua, ngerti anak panah kan? Untunglah saya backup tadi penjelasan. Ya, itu bicara yang tadi, yang saya tunjuk. Oke. Kita coba lihat, perhatikan bagian ini. Saya kira pendiri sudah sampaikan tadi bicara tentang masalah visi misi di awal. Saudara, saya mungkin bisa bersentuhan dan segala macam. STT KSM adalah didirikan untuk menjawab kebutuhan penggembalaan secara berkesinambungan terhadap anak-anak. Pastor Moses Hasibuan tadi sudah menjelaskan kenapa dia mendirikan IKSM. Sudah tahu? Udah? Udah belum? Belum? Suryani sudah tahu? Tadi waktu Pak Siopumi menjelaskan tidak tahu? Belum? Belum. Kenapa? Saya tahu persis karena Pak Pastor Hasibuan itu teman kuliah saya. Waktu ngambil S2, saya ngambil jadi saya sangat paham. Sebelum ini ada, saya udah kenal dia dan kami sama-sama kuliah Jadi ketika bicara ngobrol di warung segala macam, saya mau nyebut. Makanya saya tahu persis awal mula berdiri KSM. Nah, didirikan untuk menjawab kebutuhan penggembalaan secara berkesinambungan terhadap anak. IKSM itu, tahu kepanjangan IKSM? Jadi dulu sebelum STT namanya IKSM, Institut Keguruan Sekolah Minggu. Institut Keguruan Sekolah Minggu. Tapi ini dirubah. Ketika waktu itu saya sudah pas lagi Poket 1. Dulu IKSM itu punya kampus di di Sibolga, di Solo, baru di Naku, baru di Irian, di Goya, baru di tempat ini, dan satu di Kalimantan. Waktu di Kalimantan itu kampus. Dulu itu semester 1 sampai 3, 4 masih di kampus. Setelah itu baru dibawa ke sini. Baru dibawa. Dan namanya dulu IKSM, Institut Keguruan Sekolah Minggu. Tapi sesuai dengan peraturan pemerintah, institut itu harus punya minimal 2 fakultas. 2 fakultas. Karena kita hanya 1 fakultas teologi, jurusan pendidikan teologi dan keguruan, maka kita tidak bisa pertahankan institut. Karena apa? Jenjangnya begini: sekolah tinggi teologi, institut, baru universitas. Itu tingkatan.
Karena kita tidak bisa sekian fakultas, maka turun menjadi sekolah tinggi teologi IKSM. Sekolah tinggi. Nah, IKSM tadi diabadikan menjadi inisial dari STT IKSM, Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santo Saksi. Paham ya? Sehingga ketika nanti Anda keluar, kenapa IKSM? Apa itu? Saya nggak tahu ya, begitulah. Jangan bilang begitu. IKSM itu tadinya Institut Keguruan Sekolah Minggu. Awal mulanya pendiri kita ini salah satu aktivis di satu gereja. Dia melihat kebutuhan akan pelayan-pelayan sekolah minggu itu hanya tidak dilengkapi dengan sebuah kemampuan, keterampilan yang penting tamat SMA, sudah kalau guru sekolah minggu. Sehingga dia berpikir, kalau begitu bagaimana? Sehingga dia berpikir, lahirlah STT yang tadi IKSM, Institut Keguruan Sekolah. Dipersiapkan sedemikian rupa untuk apa? Itu tadi istilah berkesinambungan terhadap pelayanan anak. Next. Nah, Sekolah Tinggi Teologi IKSM berada di bawah naungan Yayasan Santosa Asih. Tadi ketua yayasannya udah kenal? Siapa namanya? Tadi saya belum kenal. Tadi udah tahu nama saya? Belum kan? Udah? Belum. Sampai aja. Ya, saya kenal. Nama saya Budi Saud Parningotan Nainggolan. Mana? Angkatan. Saya lahir tahun 22 Februari 1968. Itu kurang lebih sekarang berarti hampir 55 sudah, jarak 56 tahun. Bentar lagi pensiun dari semua tugas-tugas. Saya gembala di Gereja Kristen Setia Indonesia di Bekasi. Tapi saya juga sekaligus pengurus sinode di Gereja Kristen Setia. Periode ini saya sebagai bendahara umum sinode. Tapi berapa tahun yang lalu saya di IKSM itu mulai mengajar tahun 2000. Itu angkatan-angkatan pertama saya masih terlibat mengajar. Tapi sekian lama baru saya jadi UKED 1 sekian tahun, 8 tahun lebih saya mundur, saya hanya dosen. Tahun 2000 waktu masa COVID itu saya dipanggil akhirnya jadi ketua STT IKSM. Tapi tahun depan saya sudah selesai. Bulan 5 tahun depan saya akan habis periode. Mungkin itu yang terakhir. Jadi nanti akan dilanjutkan yang lain jadi ketua. Ini terakhir mungkin saya menyampaikan berita di Kopra sebagai posisi ketua. Punya anak 2. Yang saya pertama juga laki-laki, lagi ngambil S2 di Universitas Mustopo. Ya, selesai S1 udah kerja, terus lagi sekarang ngambil S2 di Mustopo. Yang kedua perempuan, sekarang lagi kemarin dia ikut kampus Merdeka, kuliah di UKI, ini yang di Calon ini semester 6. Jadi kuliah di UKI, dia ikut kampus Merdeka 6 bulan. Waktu itu dia kuliah di Medan, di Medan. Harus dari Medan kuliah. Tapi bulan September ini dia lulus juga untuk kampus mengajar. Jadi dia akan kerjakan skripsi sambil kampus mengajar. Kita di STT belum terlibat untuk kampus mengajar dan kampus merdeka. Karena itu IP-nya harus lumayan. Waktu dia kampus mengajar itu merdeka itu 35.000 mereka yang mendaftar, yang lulus hanya 15.000. Kemarin juga banyak temannya, puji Tuhan saudara, dia bisa ikuti. Saya tinggal di Bekasi. Ada orang Bekasi di tepatnya di Bekasi Utara. Ada orang Bekasi di situ mana? Oh di mana? Di
zaman Duren Jaya itu, saya di Bekasi Utara, dekat Sumarekon. Kalau Anda nanti jalan-jalan ke Sumarekon Mall itu nggak jauh dari situ, hanya 5 menit sampai ke rumah. Tapi nggak di Sumarekon, di pinggiran. Ya, udah kenal kan? Istri saya orang Batak, warga sekarang di Sidabuta. Istri saya guru agama. Jadi dia tahun 2000 sekian itu diterima jadi PNS, menjadi guru agama. Terus baru kami pelayanan sama-sama itu perkenalan. Oke, lanjut. STT KSM itu di bawah Yayasan Santosa Asih yang didirikan pada tahun 2004 dan disahkan dari Dimas Kristen dengan nomor itu ada jelas di situ, dan Ban PT tahun sekian. Jadi sekolah kita ini resmi diakui di Kementerian Agama dan Badan Akreditasi Nasional, bukan sekolah abal-abal. Kita punya 3 prodi, yaitu jenjang S1 itu 2 prodi, yaitu PAK dan teologi. Di S2 itu PAK, kemarin sudah keluar reakreditasi, dan kita sedang berjuang untuk S2 teologi. Target semester ini akan masuk. Izin dari Kementerian Agama sudah keluar, tinggal melanjutkan ke Ban PT. Jadi kalau doakan supaya tahun depan mungkin bisa diselesaikan. Ya, lanjut. Nah, fungsi dan tugas STTKS. Tugas pokoknya menyelenggarakan program pendidikan. Ini tadi yang saya katakan. Konsentrasi pendidikan teologi, S1 teologi. Yang kedua, S1 PAK dan Magister Pendidikan Agama Kristen dan Magister Teologi. Itu yang kita harapkan. Memang ada beberapa dosen di sini yang sedang didorong untuk jadi guru besar. Pak Jonas, Pak Bernike, Ibu Jelita. Kalau saya hanya berhenti sampai di sini. Sudah capek saya, sudah pusing. Saya mau istirahat, saya mau menikmati hari tua. Jadi memang target pendiri kita adalah universitas, tapi tidak lupakan lain. Nah, kalau jenjang ini bisa berjalan dengan baik dan ada program S3, maka nanti akan ditingkatkan menjadi Universitas Santosa Asih. Itu mimpi daripada pendiri kita. Ya, next. Nah, fungsinya menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan pendidik gembala. Saudara, kalau kita lihat di sini adalah menghasilkan pendidik dan gembala. Coba perhatikan, pengajaran. Ya, saudara akan dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada berbicara tentang teologi. Yang ambil teologi, mau tidak mau nanti harus belajar konsep. Yang juga pendidikan agama Kristen harus dibarengi dengan apa? Konsep dasar teologi yang benar. Karena apa? Ayat apa yang mau diajarkan kalau dia tidak memiliki konsep teologi yang benar. Jadi saudara akan diajar di sini. Nanti yang semester 1 akan ketemu dengan saya, pembimbing teologi sistematik. Saya akan kocok kalian di situ pertama-tama. Ya, tapi jangan takut. Itu tanya mereka, saya suruh baca banyak-banyak itu buku-buku teologi. Saya nggak mau diketik tulis tangan, karena kalau ketik copy paste semua bohong. Tapi kalau tulis tangan pasti dia baca. Bisa 10 halaman. Ya, minta. Siap. Hah? Siap. Ya, daripada nyangkul dia baca kan. Masih enak. Nyangkul dari pagi sampai sore. Ambil kayu bakar dari hutan sana dijual segala macam kan. Ini hanya kuliah, makan, berak, masa nggak bisa. Tidur, pasti bisa. Ya, menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan pelayanan gereja. Jadi saudara perlu diteliti. Kira-kira kenapa tidak berkembang dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan. Menyelenggarakan pengabdian pada gereja dan masyarakat. Saudara, kita tidak hanya pengetahuan kognitif yang terus diajar, kita perlu pengabdian kepada masyarakat. Salah satu yang paling terdekat nantinya apa?
Yaitu ketika Anda masuk semester 3, Anda diberikan pelayanan ke gereja-gereja. Akan diajar di situ melalui pembinaan yang ada, dilengkapi bagaimana memimpin pujian, bercerita dan segala macam. Sudah pengetahuannya ada di situ, baru diutus di weekend. Tapi nanti jangan berpikir dulu ya transportnya berapa gitu, nggak usah begitu. Berarti begitu. Tapi yang penting pelayanan. Jangan bilang jauh. Jakarta ini paling berapa jauh? Dulu saya weekend itu waktu saya kuliah saudara 4 jam naik mobil. Udah ini jalan kaki lagi. Kami udah berangkat dari pagi jam 8 sampai di tempat pelayanan itu jam 3 sore. Dan naik mobil, jalan kaki lagi, naik mobil lagi. Itu pengertian. Tapi bagi saya itu sangat berat. Dulu kami di waktu saya kuliah itu antar kabupaten, bisa antar provinsi, jauh. Tapi hari Sabtu kan berangkat. Ya, menyelenggarakan pembinaan sivitas akademik dalam hubungannya dengan lingkungan. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif. Saudara, kalau kita lihat di sini, tadi dengan lingkungan, bagaimana kita beradaptasi. Saudara, kita ini bukan dari surga, betul kita dari surga, tapi jangan urusannya hanya itu aja. Saudara, ketika kita di lingkungan, kita bisa jadi alat, jadi berkat. Saudara tahu, saya pernah jadi ketua RT di lingkungan di mana saya ada. Itu sangat bagus. Ketika saya jadi ketua RT, ada masalah dengan gereja, aman. Pak RW bilang, siapa di situ ketua RT-nya? Pak Nenggolan. Yang gereja itu siapa? Pak Nenggolan. Udah, datang tetangganya. Siapa yang duluan? Pak Nenggolan. Mau belajarlah menyesuaikan diri. Mentok itu warga yang protes tentang gereja. Kenapa? Saya sudah baik dengan apa? Lingkungan. Saya sudah baik dengan RT, RW. Kalau sekarang jabatan saya di pemerintahan di situ, jadi apa? Wakil ketua di MUB di tingkat kecamatan. Kemarin lingkungan kelurahan mau protes itu gereja Pak Nenggolan belum terdaftar. Gitu. Saya kasih SK. Siapa yang bilang? Kesos. Saya bilang sama sekretaris RW. Siapa itu? Bilang aja. Yang pendeta di situ adalah ketua FKUB kecamatan, wakil ketua juga. Terus saya kasih SK orang kecamatan, kelurahan dia. Karena kita bagian dari masyarakat yang ada. Itu artinya berkarya bagi lingkungan masyarakat. Itu tadi kemampuan kita asal, karakter kita asal, keberkahan kita. Jadi semuanya kita kombinasikan dengan baik. Jadi terhadap lingkungan. Nah, STT KSM itu adalah interdominasi. Memang kita gereja pendukungnya adalah GSA, Gereja Santosa Asih. Ketua Sinodenya tadi. Udah tahu ketua Sinodenya belum? Opung tadi. Itulah ketua Sinode GSA, Gereja Santosa Asih. Makanya tadi dibilang ada berapa organisasi di tempat ini? 7. GSA itu tadi. Yang tadi serahkan map itu ke ketua panitia, itulah sekjennya, sekretaris umum Gereja Santosa Asih. Jadi, tapi walaupun begitu, kita terbuka mau terhadap Pantai Kosta, Gereja Betel, GHKI, ini ada HKI saya lihat kemarin, HKBP, semua gereja kita terima. Karena apa? Kita interdominasi. Jadi tidak hanya khusus satu gereja, mau karismatik, mau Pantai Kosta dan segala macam. Yang penting itu masih mengakui Alkitab sebagai firman. Setuju kita terima. Kecuali dia tidak terima Alkitab sebagai firman Tuhan baru. Reformasi.
Artinya pembaruan terjadi secara terus-menerus di dalam gereja yang dilakukan oleh Roh Kudus. Artinya saudara terus mengadakan reformasi. Ada hal-hal yang terus diperbarui dari hari ke hari. Untuk apa? Untuk terus menyempurnakan diri kita. Tapi semuanya itu di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Yang berikut, terbuka terhadap dinamika Roh Kudus. Artinya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk melakukan karyanya. Saudara, kita lihat dalam hal ibadah, ada kalanya kita pakai hidung jemaat, lagu-lagu kontemporer, semua. Artinya tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada. Ya, lanjut. Nah, saudara, visi misi menjadi lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan pelayan Tuhan yang kudus, kuat iman, memiliki kasih dalam pelayanan dan pendidikan. Ini visi kita. Artinya kita mau coba menghasilkan pendidikan teologi yang pelayan Tuhan yang betul-betul hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih. Kudus itu karena memang kita berdosa, tapi Tuhan yang menguduskan. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tanpa kekudusan kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kuat iman. Saudara, di sini jangan berdoa di telinga. Tahu berdoa di telinga? Berdoa di telinga itu begini, dia kesaksian, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya puasa kata, Tuhan izinkan saya tidak bisa mandi karena apa begini-begini, nggak ada sabun, akhirnya saya hanya guyur-guyur saja. Itu berdoa di telinga. Nanti besoknya orang kasih ini sabun. Kalau kau berdoa sungguh-sungguh. Gak usah harus. Jangan kesaksian dijadikan menjadi alat untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Lanjut. Nah, misi menyelenggarakan pengajaran teologi dan yang alkitabiah dan kontekstual. Seluruh pengajaran didasarkan pada Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sesuai dengan konteks yang ada. Artinya kita selalu berbicara tentang kepada konteks pelayanan yang ada. Melaksanakan penelitian dalam bidang teologi dan paham, melaksanakan pengabdian di gereja, sekolah, dan masyarakat, building teologi, biblical teologi. Terus lanjut. Nah, saudara, ini motonya, moto IKSM, kudus, kuat, kasih. Kudus di dalam Kristus. Saudara bisa baca nanti di situ. Artinya kekudusan itu. Saya pernah satu kelas saya buat gagal. Karena apa? Nyontek berjemaah. Hanya itu akademik. Saya pernah satu kelas itu saya buat gagal. Mengulang semester depan. Karena apa? Semua ketahuan nyontek. Jadi saya selalu katakan, lebih baik Anda nilai C tapi itu murni daripada A kasih contoh. Makanya dari dulu kalau saya bilang memberi dan diberi sama-sama ada. Jadi karena kudus tadi. Makanya tadi yang pakai kemarin yang tadi saya bilang, mahasiswa kita di sini kalau ketahuan bercium-ciuman di kamar mandi dan di kamar, langsung kita keluar. Ya, belum saat. Ada boleh nanti pacaran boleh. Nanti aturan kemahasiswaan akan sampai. Tapi ada masalah. Kalau semester 1 jangan dulu. Atau saudara yang punya pacar di sini belum? Waktu di formulir saudara tulis pacar dari luar. Hah? Atau sembunyi-sembunyi? Ada yang punya pacar di luar guys? Yang waktu SMA? Paulus ya? Hah? Atau Simon? Simon mau kemana-mana dia terpesona dia. Gak bisa dihitung lagi pacarnya yang dia tebar pesona, tapi satu pun gak nyangka. Yes, ada. Dia bilang dalam hati saya, Bapak gak tahu masih ada. Masih ada itu yang belum ketahuan.
Buat. Tapi belum, nanti lapor Simon ya. Kuat di dalam Kristus. Kuat, artinya tetap teguh. Tidak bisa kuat karena saudara nanti akan diperhadapkan dengan tantangan persoalan. Kadang-kadang dari mana? Kakak tingkat. Kadang-kadang dari mana? Dari dosennya. Kalau dimarahin dosen nggak apa-apa. Itu untuk kebaikan. Jadi harus kuat. Terus yang terakhir adalah kasih di dalam Kristus. Saudara, kita mengamalkan kasih. Kalau kita katakan yang terbesar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terakhir tinggal kasih. Jadi lanjut. Logonya itu saya belum tadi saya coba perhatikan logo. Perhatikan yang di atas. Saya lupa tadi bikin logo. Lingkaran yang di atas luar itu, coba lihat, membentuk huruf O yang dibaca omega. Yang atas, perhatikan itu. Dalam bahasa Yunani berarti yang akhir itu, yang O itu menunjuk pada Tuhan Yesus yang adalah yang akhir. Huruf A, saudara lihat A enggak? Yang paling atas, yang di tengah. Alpha dibaca alpha. Dalam bahasa Yunani berarti yang awal, menunjuk pada Tuhan Yesus yang awal. Yesus itu adalah alpha dan omega, yang awal dan yang akhir. Huruf S singkatan dari kata santosa. Ada dua kata. Dalam bahasa Latin adalah orang kudus. Kejadian. Jadi orang kudus. Nah, saudara, orang-orang kudus, santo, dalam bahasa Latin, orang-orang kudus. Karena apa? Yang sudah dikuduskan tadi. Ya, lanjut. Nah, saudara, jadi lanjut. Kau kecilin. Jadi, coba perhatikan kesimpulannya. Jadi makna dari lambang ini, dialah yang awal dan yang akhir yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Dia yang menguduskan orang-orang pilihannya, memberi kekuatan untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan itu dan sesama itu karena kekuatan yang Tuhan beri. Karena dalam diri kita sebenarnya keegoisan itu muncul, mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, yang berikut Alkitab yang terbuka yang di bawah. Coba perhatikan ini. Lihat kan? Logo yang di atas. Alkitab terbuka adalah merupakan logos dan firman Allah. Kebenaran firman Allah adalah satu-satunya dasar pendidikan STT KSM Santosa Asih. Jadi kalau ada dosen yang tidak mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kasih tahu saya. Atau kasih tahu akademik. Dia bilang, contohnya, dia lihat cek semua di dasarnya di dalam hati. Itu perlu. Karena kesalahan terbesar kita adalah kalau pengalaman dijadikan dasar dulu. Pengalaman itu tidak bisa dijadikan dasar dulu. Yang kedua apa? Kisah. Itu peristiwa-peristiwa yang ada nggak bisa. Kampung kami begini maka harus begini, nggak bisa. Jadi itu harus didasarkan kepada Alkitab yang ada. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Habis. Jadi saudara, kalau kita lihat di situ itu gambaran yang kita coba perhatikan bicara tentang masalah IKSN. Jadi itu saudara-saudara yang saya bisa sampaikan terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan IKSN. Oke, saya kasih kesempatan untuk dua orang bertanya, silakan kalau ada. Ada? Jangan pura-pura ngerti tapi nggak tahu. Hah? Paham? Jangan takut-takut. Saya nggak makan orang. Kalau dia berarti
Pertama, paham betul. Yang kedua, bingung. Dan yang ketiga, tidak tahu sama sekali. Anda posisi di mana? Hah? Hah? Atau begini, Anda yang pintar mendengar penjelasan saya, atau saya pintar menyampaikan sesuatu? Pilih yang mana? Atau sama-sama pintar kita? Hah? Sama-sama pintar, puji Tuhan. Hah? Hah? Ini bagaimana ini? Kalian menjawab. Ini saya bicara dengan manusia atau dengan batu? Bisa. Yang mana mengerti? Hah? Mengerti. Karena kau sudah semester 2. Yang baru datang. Kalau si Samantha ini, apalagi Simon, ya aku itu berdulu ya, tapi seringkali lebih banyak sesat. Karena kalau mau bikin bingung, dia selalu, kalau mahasiswa udah ngantuk, si Simon dipancing ke apa, dia nanti semua mahasiswa jadi melek semua. Ya, yang baru datang, kira-kira paham atau bingung? Atau tidak tahu sama sekali? Paham? Yang katakan paham, yang sudah paham katakan. Yang bingung sama sekali ya katakan. Hah? Halo? Siapa tadi pendirinya? Nama pendiri STTKS ya? Siapa? Tahun berapa? Oke lah, kita percayalah Tuhan menolong saudara dengan menang ya. Ya? Saya kira sampai dulu kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang kami rasakan di setiap hari ini. Kami apa yang kami dengar, kami sudah mengerti dan memahami dan mereka terapkan dalam kehidupan. Manapun yang Tuhan putus, Tuhan panggil untuk betul menjadi hamba Tuhan, yang hati dan pikiran mereka, Tuhan siapkan mereka untuk tetap masuk dalam dunia. Puji Bapa dalam nama Yesus.